warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, khususnya para siswaku yang berada di SMA manapun kalian berada atau Anda berada, kesempatan ini Mas Arkrim akan membahas soal ujian paket yang kedua. Nah, ini mungkin lebih mudah dari yang pertama. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang benar itu mana? Ini banyak referensi ya, dan ada yang berbeda-beda, tapi pada intinya yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Itu patokan ya, yang terakhir. Kalau misalkan di situ ada menyusun teori, itu berarti yang terakhir menyusun teori. Tapi karena ini yang terakhir langkah paling akhir adalah menarik kesimpulan, maka kita jadikan pedoman bahwa untuk menarik kesimpulan ini yang terakhir ini. Berarti nomor 3 ini adalah yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ini. Jadi ini yang menjadi patokan kita ya. Nah, kemudian kita lihat jawabannya yang mungkin adalah A dan C. Kita lihat dari langkah depan sama-sama 4 ya. Kemudian yang ini 2, yaitu 2 itu merumuskan masalah dari identifikasi masalah, merumuskan masalah. Kemudian 5 menyusun dasar teori. Nah, kemudian kalau yang C ini dari yang pertama, kemudian yang pertama menguji hipotesis ini berarti tidak tepat di sini. Maka yang paling benar adalah yang A. Ya. Lanjutkan. Di antara sifat berikut ini yang bukan sifat senyawa ion, bukan ya. Berarti kita coret nanti yang bukan. Rapuh benar, titik leleh tinggi benar. Dapat mengantarkan listrik dalam larutannya benar. Contohnya larutan garam dapur. Lelehan garam dapur. Padatannya dapat mengantarkan listrik tidak. Ini tidak bisa. Harus dalam bentuk lelehan dan larutan. Jawabannya E. Nomor 3, suatu unsur X memiliki proton, elektron, neutron berturut-turut 19, 20 ya. Maka kita lihat bahwa nomor atomnya itu kan yang menentukan adalah jumlah proton ya. Jumlah proton berarti 19. Nah, proton dan neutron itu nomor massa, nomor yang di atas. Berarti 19 ditambah 20. Ya, maka hasilnya adalah X 19 39. Jawabannya adalah C. Nah. Yang nomor 4, jumlah elektron valensi dari unsur dengan nomor atom 15. Ya, elektron valensi itu kan bisa kita hitung dari kulit terakhir. Ya, 2, kalau 15 berarti 2, 8, 5. Maka elektron valensinya 5. Lanjutkan. Jumlah konfigurasi elektron ya, konfigurasi elektron, jumlah neutron dan letak unsur untuk X2452 adalah titik-titik. Nah, sekarang konfigurasi elektronnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita cocokkan dengan aturan, kita tentukan dulu, kita asas bawahnya kita tulis dulu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Nah, 4S, 4P. Nah, kita cukup ini dulu ada ya, karena cukup 24. Ya, berarti kan 1S2, 2S2 penuh, 2P6 penuh, 3S2 ya. Kemudian 3P6. Nih, di cara menulis, cara membuat ini kan seperti ini. Nah, kalau 3P6 sudah penuh, maka 4S2 sudah penuh, 3D 8. Ini kan 4S2 kan sudah 20 ya, ini 20. Maka tinggal 4, maka 4, 3D 4. Tetapi karena kaidah bahwa 3D itu ya, bahwa 3D itu tuh lebih baik penuh atau setengah penuh, maka ini menjadi 3D 5. 4S-nya ini menjadi 4S1. Nah, maka kemungkinannya ya, jawabannya adalah
Ini, yang ini. Dua ini, yang kembar. Nah, kemudian jumlah neutron. Jumlah neutron itu adalah, jumlah neutron ini adalah ya jumlah massa dikurangi proton sama dengan berapa? 52 dikurangi 24 sama dengan 28. Nah, berarti jawabannya tetap 2 ini mungkin. Nah, kemudian yang terakhir golongan. Nah, kalau golongan dalam atom ya yang punya konfigurasi elektron terakhir atau orbital terakhir itu jatuh pada S dan D ya, N-1 ya, maaf ya, NS N-1D ini ya. NS N-1D ini berarti golongannya adalah B ya. Nah, sekarang jumlahnya berapa? NS-nya 1. Kemudian N-1D-nya 5. Maka golongannya adalah 1 tambah 5 adalah 6. Jadi, yang benar adalah 6pi ini. Nah, periodenya 4. Karena apa? Karena angka terbesar kulitnya adalah 4. Nah, maka periodenya adalah 4. Ya. Jadi, tapi karena yang benar semua adalah yang E, ya otomatis jawabannya E. Oke. Lanjutkan. Kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion adalah, nah, ikatan ion ya, ini kalau kita lihat ya, itu adalah suatu ikatan yang terjadi antara ya, antara unsur atau atom ya, atom logam ya dan non logam. Salah satunya itu atom logam dan non logam, atau ion positif ya, ion positif dan ion negatif, ion positif dan negatif. Nah, karena ini terbentuk dari dua atom, rata-rata ini kan semua dari dua jenis atom ya, maka kita pilih ya, ini biasanya kalau yang ini poliatom ya. Nah, kalau dua atom maka kita kaidahnya ini aja ya. Atom logam dan non logam. Nah, kita lihat N non logam, H non logam, C non logam, O non logam, H non logam, O non logam. Gak mungkin A salah. Yang B yang ini salah, ini benar ya. Karena ini Na-nya, Ca-nya logam, Cl-nya non logam. Ini benar, ini salah, ini salah. Ini bukan ya. Ini logam, betul. Ini logam, non logam, ini non logam. Berarti yang benar di. Nah, ini juga salah. Ini bukan salah tapi tidak logam. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai elektrolit non elektrolit ya, nomor 7. Gambar di bawah ini yang menunjukkan larutan elektrolit lemah. Patokannya elektrolit lemah adalah ada gelembung tidak menyala. Mana? Yang tidak ada gelembung tidak menyala, berarti nomor 3. Nah, dilanjutkan lagi. Basa konjugasi dari ion H2PO4-. Ya, basa konjugasi. Pasangannya apa? Kalau asam ini kan ya, di dalam kaidah ini ya, ini asam basa konjugasi ini, kalau asam itu yang mempunyai H+ lebih ya. Yang basa mempunyai H+ kurang. Atau yang bisa donor proton, kalau yang basa akseptor proton. Akseptor proton ya. Nah, ini mana kira-kira mana yang merupakan pasangannya ini? Ya, kita kurangi hanya satu, H+-nya 1. H+-nya 1 dikurangi menjadi HPO4-2. Ya. Mana yang benar? Yang B ya.
Itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. 5 gram batu kapur direaksikan dengan asam klorida encer dengan persamaan berikut. Kita tulis dulu ya. CaCO3 ditambah 2Cl menjadi CaCl2 plus 22CO3. Nah, kalau ya gas yang dihasilkan ini, maka ya gas yang mana? Otomatis gasnya ini ya yang dihasilkan H2CO3. Diketahui 5 gram batu kapur. Batu kapur apa? Ini batu kapur ya. Nah, maka kita harus menentukan mol batu kapur dulu. Nah, MR-nya batu kapur berapa? Kita lihat itu. MR-nya berapa? Ini 40 ditambah 12 C-nya ya. Kemudian ditambah 3 kali 16, 48. Ini harus dijumlah, hasilnya adalah berapa? 100. Nah, maka mol CaCO3 berapa? Ya. Mol CaCO3 adalah 5 dibagi 100 sama dengan 0, berapa? 0,05 ya. Nah, ya. 0,05 ya. 0,05. 0,05 ini. Nah, sedangkan standar ya, gas dalam keadaan standar itu kan 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. Nah, kalau 0,05 berapa? Dia 1,122 liter. Mana? Oke, jawabannya. Baiklah, kita lanjutkan soal yang ke-10. Soal yang ke-10 ini menanyakan yang melupakan larutan bersifat penyangga ya. Penyangga itu artinya pH-nya ini relatif sama dengan penambahan asam atau basa dengan jumlah sedikit. Karena yang namanya penyangga itu artinya mempertahankan pH. Kira-kira mana yang hampir sama? Kita lihat. Nah, ini kemungkinan ini adalah ini sama yang satu ini. Nah, kalau yang lain kan loncat-loncat ya. Kepalanya berganti-ganti, selisihnya agak tinggi. Baik itu ada penurunan maupun peningkatan yang cukup signifikan. Ya, ini berarti 2 dan 3 ya. Selanjutnya kita lanjutkan koefisien reaksi untuk persamaan di bawah ini adalah, nah, kita lihat ini tampaknya tidak terlalu sulit ya, karena ini ada apa namanya unsur atau molekul O2 ini menjadi apa namanya langkah yang terakhir untuk kita buat persamaan dengan kanan. Jadi sepertinya tidak perlu pakai persamaan, sudah bisa. Kita lihat Zn kiri kanan sudah sama, S kiri kanan juga sama. Yang beda adalah O-nya ya. Maka kalau kita lihat O-nya adalah, kita lihat misalnya ZnS ya, ditambah O2 menjadi ZnO plus SO2. Jadi ini Zn-nya sama-sama 1, S-nya sama-sama 1, maka yang beda adalah O-nya. Ini O-nya 1, ini 2, ini 1, ini 2 O-nya. Maka kan ada 3. Sedangkan di kiri hanya ada 2. Maka biar sama-sama 3, maka yang kiri dikalikan berapa? Nah, dikalikan 3/2. Sehingga nanti sama-sama 3. Maka hasilnya adalah ZnS ditambah 3/2 O2 menjadi ZnO plus SO2. Nah, karena masih pecahan maka ini dikalikan 2, koefisiennya dikalikan 2 menjadi 2 ZnS ditambah 3 O2 menjadi 2 ZnO ditambah
2 SO2. Arti 23 22. Jawabannya mana? Ya. D. Kita lanjutkan. Perhatikan data uji pH sampel limbah berikut. Ini ada 3 ya. Ada meteloren, bromtimol biru, dan fenolftalin. Maka langkah pertama kita membuat garis ya, garis bilangan, garis trayek pH. Kita buat saja. Ya, ada 3 berarti karena ada 3 indikator, maka kita buat 3. Nah, dimulai dari angka yang terkecil. Yang pertama itu MO, yang kedua BTB, yang ketiga adalah PP. Maka ini kita buat yang pertama dari angka 2 ya, 2. Ini juga sama 2, 2. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ya, setelah itu kita tentukan untuk yang pertama limbah X itu kuning warnanya. Kuning berarti 4 kan. Kalau kurang dari 4 itu warnanya ke arah merah. Jadi kalau kuning itu artinya 4 ke kanan itu warnanya kuning. 4 ya untuk MO. Jadi kalau kita buat garis ya, buat tanda ke sana. Nah, ini kuning ya. Nah, kemudian yang kedua BTB. Itu warnanya kuning, padahal kuning itu batas bawah. Berarti sebelum 6 ke bawah ya, 6 ke bawah ini warnanya kuning. Maka kita tandai di sini 6 ke bawah ini. Kan 6-nya di sini ya. Berarti ke sini ini warnanya kuning. Nah. Kemudian yang terakhir tak berwarna berarti 8,3 ke kiri ini warnanya adalah tidak ada atau tak berwarna. Ini 8,3. Ini 8,3 ini di sini ya. Ya, di sini. Ini ke sini berarti tak berwarna. Nah, sana. Nah. Kemudian kita garis yang semuanya ada. Yang semuanya adalah berarti ini kan. Nih. Nah, ini pH 4 kan, pH 4. Nah, lebih dari pH 4. Kemudian yang ini berapa tadi? 6 kan batasnya. Nah, ini kurang dari 6. Nah, ini wilayahnya ini. Wilayahnya adalah lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 6. Maka pH yang dimaksud ya otomatis ini lebih besar dari 4, ini lebih kecil dari 6. Nih, jawabannya mana? Yang A ya. Jadi limbah X itu antara 4 sampai 6 pH-nya. Begitu cara menentukannya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang merupakan pasangan asam konjugasi dari H3O. Karena ini asam, maka pasangan asam ya, berarti ini kan basa. Ini basa berarti. Nah, asam berarti tambah H, ya, tambah H. Pasangannya H2O, otomatis asamnya adalah H3O plus. Nah, karena ini basa, ini asamnya. Ini asam, ini basa. Iya. Berarti dilanjutkan. Berikut ini merupakan senyawa ion yang bersifat larutan penyangga. Ya, penyangga ini yang terdapat dalam ekstrasel. Ekstrasel ini adalah mana? Nomor 4 ya. Ini nomor 4. Kalau yang HPO4 itu HPO4 2 min 2PO4 min itu di mana?
di intrasel. Jadi kalau intrasel itu yang asam fosfat itu ya, ion fosfat itu. Lanjutkan. Wacana atau bacalah wacana berikut ini. Ya, pH normal darah manusia adalah dirancang selalu relatif tetap. Ini penyangga ya. Merupakan salah satu mekanisme pernapasan. Ada kasus alkalosis kelebihan basa yang disebabkan kekurangan CO2 terlarut, pH naik 7,8. Jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan sistem saraf. Salah satu upaya mengembalikan pH normal dengan pemberian masker gas oksigen didukung infus larutan buffer bikarbonat 6,7 selama waktu tertentu. Kemudian berdasarkan wacana di atas, pemberian larutan bikarbonat ini bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan pH darah. Namanya penyangga itu untuk mempertahankan pH darah. Selanjutnya, garam yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat asam. Ya. Jadi untuk garam yang mengalami hidrolisis sebagian itu adalah berasal dari asam lemah. Ya. Dengan basa kuat. Asam lemah basa kuat. Basa lemah dengan asam kuat. Nah, jadi itu pembentukannya dari asam lemah ya, dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Jadi salah satu itu lemah. Contohnya misalnya yang A ini kan CH3CONA ini dari asam lemah ya. CH3COOH ini kan asalnya dari asam lemah. Maaf, bukan CH3COOH ya. CH3CONA itu berasal dari CH3COOH dan dari NaOH kan. NaOH. Berarti ini asam lemah, ini basa kuat. Nah, atau NH4Cl misalnya, ini adalah dari basa lemah NH4OH dan dari HCl kan. Ini dari basa lemah dan asam kuat. Nah, yang ditanyakan adalah bersifat asam, maka ya dari asam kuat itu. Jadi mendominasi ya, di dalam sifatnya itu dia mendominasi. Nah, ini nanti yang untuk menentukan pH atau menentukan H plusnya dia menggunakan Kb ya. Kalau ini menggunakan Ka, ini menentukan UH minusnya karena yang kuat adalah basanya. Jadi ini jawabannya yang C. Ya, jadi kalau yang A ini basa yang kuat, ini yang kuat juga basanya. Kalau ini kuat-kuat, kalau ini lemah-lemah. Dan yang ini namanya terhidrolisis. Ya. Hidrolisis total. Kalau yang ini tidak terhidrolisis. Nih, itu. Oke. Kita lanjutkan. pH dari asam kuat. Ini asam kuat ya. Ini asam kuat. Asam kuat SO4 2- ini. Ini kalau diuraikan kan menjadi H plus ya, 2H plus SO4 2- ya. Di sini ada 2H plus. Rumus asam kuat untuk menentukan konsentrasi H plus ini kan adalah jumlah ya, jumlah ion H plus ya kali konsentrasi asam kuat. Berarti kan 2 kali, nah konsentrasinya 0,05 sama dengan 0,1. Maka pH sama dengan min log
0,1 atau 10 pangkat min 1 ya, sama dengan 1. Jawabannya A. Ya, itu seperti itu. Kemudian suatu reaksi kimia berlangsung pada suhu 30 derajat memerlukan waktu 40 detik. Jadi 30 derajat itu 40 detik. 40 detik. Waktu ini ya, waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Setiap kenaikan 10 derajat, reaksi akan lebih cepat 2 kali. Saya pakai logika saja ya. Jadi setiap kenaikan 10 derajat naik 2 kali dari semula. Berarti waktunya setengahnya gitu ya, waktunya setengahnya. Bagaimana kalau 50 derajat ya, kita hitung aja, ini 40 derajat, ini 50 derajat. Berarti ini setengahnya kan, setiap kenaikan 10, ini 10 derajat, setengahnya berarti ini 20 detik. Nah, kalau 50 derajat otomatis naik lagi kan, 10 derajat lagi, 10 derajat lagi berarti menjadi 10 detik. Nah, maka yang ketemu ya 10 detik. Pakainya rumus atau pakainya logika saja. Mau lo pakai rumus ya silahkan saja, tidak apa-apa gitu. Kemudian rumusan hasil kelarutan atau KSP K2 Cr2O7. Ini kalau diuraikan kan menjadi 2K plus Cr2O7 2 minus. Nah, maka kalau dibuat rumus KSP-nya ya sama dengan konsentrasi K plus kuadrat kali konsentrasi C2O7 2 minus. Nah, begitu. Itu KSP-nya. Ya, itu KSP. Berarti yang mana yang benar? Nah, yang benar adalah yang C ya, yang C yang benar. Kita lanjutkan berikutnya. Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi gelembung gas dan wadah akan terasa panas. Wadah itu apa? Lingkungan kan? Wadah itu lingkungan. Ya, gelembung. Berarti ada pembentukan gas ya. Pernyataan yang benar dari data tersebut adalah karena terasa panas itu di dinding wadah, maka dia mengeluarkan panas. Berarti disebut apa kalau mengeluarkan panas? Disebut eksotermis ya. Eksotermis karena melepaskan kalor ke lingkungan. Jawabannya C. Kalau endotermis ini menyerap kalor ya. Kalau eksoterm itu melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu akan mempertinggi atau meningkatkan energi kinetik partikel yang bereaksi. Ya. Nah, para siswa yang saya banggakan, nomor 22, ini kita disuruh untuk menjawab soal tentang kalorimeter. Kalorimeter ini rumusnya kan Q sama dengan MC delta T. Nanti kalau ditanyakan delta H-nya, baru dibagi mol ya, Q per mol. Ya. Jadi, ini cukup ini saja. Berarti kan Q sama dengan M. M ini kan 0,5 ya. Ini karena satuannya di sini kalau jenisnya adalah gram, joule per gram, derajat Kelvin, maka kita menggunakan gram. Berarti 500 kali 4,2 kali ini 3 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan ya 21 ya. 21 0 0 kali 3. 100 kali 3 sama dengan 63,00 Joule. Nah, Joule. Nah, dengan Joule ya. Ya. 6,3 kilojoule mana?
Ya, yang A ya. Baiklah, selanjutkan. Di dalam ruang tertutup gas H2 dan I2 masing-masing 0,5 mol bereaksi membentuk gas HI menurut reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI berlangsung secara eksotermis. Untuk meningkatkan hasil reaksi, maka perlakuan yang sesuai adalah hasil reaksi berarti kan ini ya. Ini kita ketahui bahwa jumlah molekul kiri sama dengan jumlah molekul kanan yaitu 2 kan. Ini 2HI, ini 1 tambah 1, berarti 2. Ini koefisiennya kan 1. Nah, eksotermis berarti ya delta H-nya negatif di sini. Ya, untuk meningkatkan hasil reaksi berarti ke kanan ya. Maka dalam hal ini tidak ada pengaruh ya. Kalau jumlah molekul kanan sama dengan kiri, maka jumlah molekul ya, maka P dan V. Jadi jika jumlah molekul kanan dan kiri itu sama, maka P dan V tidak terpengaruh. Karena tidak jumlahnya sama ya, karena jumlah molekulnya sama, jadi tidak berpengaruh. Nah, maka yang berpengaruh adalah perlakuan yang lain gitu. Misalnya ya, kalau ditambah suhu, maka dia akan ke arah endotermis ya, ke arah kiri. Jadi kalau T-nya dinaikkan, ini akan ke kiri, ke arah endoterm. Karena itu eksoterm ke kanan, jadi ke kiri, dia akan ke kiri. Nah, maka ke arah reaktan. Nah, kalau ingin ke kanan ya suhu diturunkan. Tetapi di sini kan nggak ada suhu diturunkan jawabannya. Nah, kemudian ada jawaban penambahan zat H2. Nah, ini berarti ke arah kanan. Kalau ditambah kiri akan ke arah kanan. Kalau ditambah kanan ke arah kiri. Berarti benar ya. Penambahan zat H2. Ya. Jadi kalau volume diperbesar kan nggak pengaruh, tekanan nggak pengaruh. Penambahan katalis juga nggak ada pengaruh, ya, nggak ada pengaruh. Karena di dalam reaksi ini sudah setimbang. Sudah karena kesetimbangan ya, tertutup ya. Kemudian selanjutnya nomor 24. Ini tentang laju reaksi, penentuan order reaksi ya. Terhadap P Q tetap. Berarti ini tetap ya, terhadap P Q tetap. Maka ini terhadap P adalah 2. Ini kecepatannya naik 4 kali. Berarti untuk P itu 2 pangkat X ya, 2 pangkat X ya. Untuk P ini berarti 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 2. Nah, sedangkan ini terhadap Q berarti P tetap. Ini tetap nih kan berarti ini. Nah, 1,3 tetap. Maka ini 1,3 untuk yang Q. Ya, 2 pangkat J sama dengan 4. 2 kali ya. Ini kan 2 kali. Ya, bukan 4, 2 kali. Jadi 2 pangkat Y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Jadi terhadap P2 terhadap Q1. Mana yang P-nya 2, Q-nya 1? Tidak lain adalah yang C ya. Ini PA pangkatnya kurang kecil ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Reaksinya adalah 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Kita buat cara sederhana dari mula-mula reaksi setimbang. Kita garis. Nah, di sini mula-mulanya ada 5. Kemudian di sini dihasilkan 2 mol. Ya, SO2 ini datanya ini. Maka ini kita naikkan. Ini berarti dihasilkan 2.
Otomatis karena O2 1 koefisiennya, maka di sini 1. Karena koefisiennya SO2 dan SO3 sama, berarti ini 2, sama-sama 2. Nah, maka ya, kalau reaktan ini berarti dikurangi, mula-mula dikurangi reaksi, berarti 3. Sedangkan untuk hasil ini kan 0 ya. 0 ditambah 2, 0 tambah 1, 1. Lalu kita masukkan rumus Kc sama dengan kanan. Ya, SO2 dipangkatkan koefisien kalikan O2. Kemudian dibagi kiri SO3 kuadratkan karena 2 koefisiennya. Masukkan koefisien mol, ini kan mol ini ya. Data-data ini kan mol. Masukkan dibagi volume, berarti otomatis kanan berarti 2 mol ya. Hasilnya 2 mol ya. 2 dibagi 2 liter kuadratkan kalikan 1 dibagi 2 liter ya. Kemudian pangkatnya 1 tidak usah dipangkatkan. Kemudian kiri 3 per 2 kuadratkan. Nah, sudah. Kemudian kita lihat ini kan 1 ya. 2 per 2 kan 1. Nah, ini tinggal setengah, atasnya setengah. Bawahnya itu 9 per 4 ya. 9 per 4. Maka kalau kita hitung totalnya adalah ya, sama dengan 4 per ya, dikalikan dinaikkan atas berarti setengah kali 4 per 9 ya. 4 per 9 berarti 4 per berapa? 18. Nah, atau 2 per bagi 2 masing-masing berarti 2 per 9. Nah, jawabannya B ya. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. 26. Beberapa contoh penerapan sifat klorid dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya delta di muara sungai. Penggunaan obat norit, peristiwa cuci darah, penjadian air, sorot lampu di malam hari. Nah, kalau kita lihat, ini yang ditanyakan adalah koagulasi. Koagulasi ini berarti penggumpalan ya. Koagulasi ini berarti nomor 1. Dialisis ini adalah penyaringan ya. Ini cuci darah. Sehingga jawabannya 1, 3. B. Nah, kalau obat norit ini apa? Ini absorpsi ya, penyerapan. Kalau penjadian air apa? Ko. Ya, penjadian air apa? Penggumpalan juga ya. Ya, penggumpalan juga penjadian air. Kemudian tawas kan itu pakai tawas. Kemudian sorot lampu di malam hari. Efek tindal ya. Jenis kabut itu. Ya. Jadi yang paling benar adalah 1, 3. Berikutnya, berdasarkan diagram tersebut ini kita menentukan dengan menggunakan hukum Hess ya. Nah, kita disuruh menentukan harga X. Harga X-nya di sini nih. Kita lihat anak panahnya saja ini. Kalau kita lihat anak panahnya kan, ini kan reaksinya ini menjadi ini. Ini kan reaksinya apa namanya? Reaksi yang merupakan dari total kegiatan atau bereaksinya satu zat dengan yang lain menjadi SO3. Nah, bisa juga dari bawah ini juga bisa reaksinya dari 2SO2 menjadi bertambah O2 juga bisa menjadi 2SO3. Kalau kita lihat ini reaksi hukum Hess ini bisa dalam pembentukan SO3 itu bisa melalui sulfur dan oksigen. Bisa juga dari sulfur dioksida dan oksigen. Nah, kalau kita lihat dari anak panah, kita sudah bisa menebak bahwa X itu adalah ya, X itu adalah apa? X itu adalah jumlah total ini, jumlah delta H ya, yang atas ini dengan anak panah yang berlawanan dengan yang ke bawah ini, otomatis nanti ada sesuatu yang harus dikurang, ada standar pengurangan ya. Ya.
Kalau kita lihat ini delta H, misalnya ini tak tandani aja ya, ini delta H1 misalnya. Ini delta H2 misalnya, ini delta H3. Misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat itu ya otomatis delta H2 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Jadi itu. Maka kalau diketahuinya adalah delta H2-nya 790, maka delta H1-nya adalah min 593 ditambah delta H3 itu. Nah, maka delta H3 itu sama dengan min 790 dikurangi ditambah, jadi berlawanan ya, karena pindah ruas ya. Menjadi 593. Kita hitung berapa? Min 790 kurangi 593. 7. Ya, ini masih 9. Ya, ini masih 197 negatif ya. Negatif 197. Berarti jawabannya A ya. Gitu. Jadi caranya tergantung mau melambangkan yang misalnya yang atas delta 1 boleh. Itu hanya untuk lambang saja, simbol saja. Baik, kita lanjutkan tentang korosi ya. Ada eksperimen atau percobaan meliputi paku, air, jeruk nipis, paku, air yang didihkan, paku, air, paku plus minyak tanah, dan paku dengan ruang terbuka. Nah, kira-kira mana yang paling cepat berkorosi? Ya. Otomatis yang paku dan air jeruk nipis, karena asam itu kan korosif. Ya, ini jawabannya 1. Ya, yang paling lama mana? Yang paling lama. Yang paling lama adalah paku dan minyak tanah. Ya. Baik, kita lanjutkan 29. Senyawa dengan gugus fungsi CO yang sering digunakan untuk pelarut cat kuku. Nah, kitek ya, itu aseton ya. Atau ini ya, propanon ya, propanon. Baiklah, untuk nomor 30. Unsur ini sangat penting bagi kehidupan tumbuhan dan hewan, serta terdapat dalam kerangka hewan, gigi, kulit telur, karang, dan tanah. Tidak ditemukan secara bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa seperti batu gamping, gypsum, dan fluorid. Ya, logam ini digunakan dalam paduannya dengan aluminium untuk bearing mesin, sebagai katalis untuk membuang kandungan bismut dari timbal, serta untuk mengendalikan kadar karbon grafitik pada peleburan besi. Kekurangan zat ini merupakan salah satu penyebab utama osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit di mana tulang menjadi sangat berpori sehingga mudah patah dan terutama menyerang wanita setelah menopause. Usia yang dimaksud adalah kalsium. Kita lanjutkan. Unsur logam alkali yang memberikan warna nyala berwarna merah adalah alkali. Itu berarti kan golongan 1A ya. Litium, kalium, rubidium, litium, kalium. Unsur logam alkali itu apa? Ya. Nah, litium, ya. Natrium, kalium, rubidium. Nah, ini merah, kuning, ungu. Nah, yang warna merah berarti litium. Ya. Kedua, perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut: CH3, CH2, CH2, CHO. Nah, ini. Kalau CHO ini adalah rumus apa? Alkanal atau aldehid. Nah, nama senyawa yang merupakan isomer fungsi dari rumus tersebut atau senyawa tersebut adalah isomer fungsi alkanal apa? Alkanal. Isomer fungsinya adalah ya, keton atau alkanon. Aldehid keton ya, aldehid keton. Ya, alkanon itu keton. Yang on yang mana? Ya otomatis A ya. Ya. 33 gugus fungsi alkanal
atau aldehid, alkanon atau keton, dan asam alkanoat atau asam karboksilat berturut-turut adalah ya, aldehid itu kan CHO ya. Alkanon CO. Nah, asam alkanoat atau asam karboksilat CO. OH. Mana yang benar? Ya, D ya. Oke. 34. Berikut ini adalah polimer monomer proses pembentukan dan kegunaannya. Pasangan mana yang tepat? Ya. Nah, yang pertama teflon benar ini. Ini benar. Betul. Pelapis panci betul. Amilem, propena, kondensasi, adonan kue. Salah ini ya. PVC benar, klovinil benar, adisi benar, plastik benar. Ya, 13 ya. Berikutnya, seseorang siswa melakukan percobaan tentang uji karbohidrat menggunakan reaksi Molis, Benedict, dan Yudin. Hasil uji sampelnya adalah sebagai berikut. Dengan Molis ungu, dengan Benedict merah bata, dengan Yudin merah coklat. Ya. Maka sampel itu mengandung berikutnya 36 potensial elektroda Zn dan Ag sebagai berikut. Ya. Jika dua tersebut dihubungkan, sel dari kedua logam tersebut adalah ya, maka salah satu ini harus dibalik ya. Dan prinsipnya adalah kalau reaksi spontan itu adalah positif ke selnya. Ya, harus positif. Maka yang kecil harus dibalik ya. Kecil harus dibalik. Ini prinsipnya. Yang kecil mana? Zn kan yang kecil. Ya, berarti dibalik. Berarti Zn-nya dibalik dari Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Maka menjadi 0,76. Nah, yang satu Ag plus elektron menjadi Ag 0,8. Nah, ini total berapa? 6, 5, 1,56 volt. Nah, jawabannya C ya. Jadi kalau soal seperti ini kita bisa lihat pokoknya harus yang kecil itu harus dibalik. Yang kecil harus dibalik. Yang kecil itu berarti kan dia mudah menjadi oksidasi ya. Jadi oksidasi. Nah, 37 ini terkait dengan rumus penentuan endapan atau hasil dari sebuah elektrolisis ya. Hasil endapan atau logam yang berproses elektrolisis. Rumusnya ini adalah EIT bagi 96500. EIT itu adalah E-nya adalah berat ekivalen ya. Berat ekivalennya di sini adalah karena lelehan NaCl, maka yang terbentuk adalah Na. Na-nya 23 kan. Ya. Na-nya kan positif 1. Di elektron yang terlibat dalam reaksi Na ini kan 1, berarti 23 ya. Dibagi 1 kali I. Ya, I-nya berapa? 10 ya. Kali 30 menit. Ya, karena menit ini berarti dikalikan 60 biar detik ya, biar detik. Kan nanti jadikan detiknya. Jadikan detik. Dibagi 96500. Ini koefisien ya atau tetapan. Ya. Mana yang benar? 23 bagi 1 kali 10 kali 30 kali 60 bagi, nah ini A ya. Ya A. Tuh. Baiklah, kita lanjutkan soal yang nomor 38. Senyawa turunan benzen di bawah ini adalah titik-titik. Nah ini kalau kita lihat ini ada nitro 3 ya, kemudian ada C3 benzen, ini toluena ya. Ini namanya toluena. Nah, ini nomornya berarti ini 2 4 6. Maka namanya 246 trinitrotoluena.
Baiklah, kita lanjutkan. Nomor 39. Senyawa hidroksida logam alkali tanah yang dalam bentuk suspensi digunakan untuk obat sakit lambung. Seperti obat-obat yang menetralisir lambung gitu ya, untuk asam lambung. Yang mana? Yang B ya, ini MgOH 2 kali. Kemudian yang nomor 40 yang terakhir ini adalah yang mana? Bau tengik ya. Bau tengik itu tidak lain adalah karena telur teroksidasi menjadi asam-asam lemak rantai pendek. Demikianlah sajian dari Mas Guru Sarkim, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.